Kalau kita mau gereja kita bertumbuh dengan cara yang alami, hal yang kedua adalah pelayanan yang berorientasi pada karunia atau gift oriented ministry. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah apakah para pelayan gereja atau jemaat mengetahui karunia mereka dan mereka menggunakan karunia itu secara aktif. Mereka tahu karunianya dan mereka menggunakannya secara aktif. Tempat yang paling kaya adalah kuburan karena banyak orang meninggal tanpa memakai karunianya. Percayakah Bapak Ibu bahwa di antara kita banyak sekali penyanyi-penyanyi yang akan meledak albumnya jika kita buat rekaman? Coba kita tes sama-sama. Ikuti saya. Sing so. Udah buat rekaman. Lihat betapa kayanya karunia yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ini baru gembalanya, apalagi jemaatnya. Kalau jemaatnya 100-nya punya karunia, ditemukan, ditajamkan, dahsyat gerejanya. Nah makanya gini, harus diajak ngobrol. Cara ketemunya gimana Pak? Diajak ngobrol. Nanya apa Pak? Tanya aja, kamu tuh sukanya apa sih? Oh, aku suka potret Pak. Foto di gereja. Kamu suka apa? Suka masak. Kalau ada tamu gereja, kamu masak ya. Kamu suka apa? Aku suka shopping dan dandan. Itu penyanyi-penyanyi di depan. Kamu lihat yang cemongan make upnya. Yang pakai bajunya gak disetrika. Yang atasnya kotak-kotak. Atasnya bunga-bunga. Dasinya garis-garis. Coba dilurusin supaya mata gak sakit. Semuanya bisa berfungsi. Coba tanya kiri kanannya. Kamu sukanya apa? Aduh, pertanyaan yang sederhana, gerejanya bertumbuh. Kalau dia bilang ini, aku sukanya jadi gembala sidang gantiin Bapak. Oke, tunggu tanggal main dia. Gitu aja. Suruh dia tunggu. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka, lalu dites. Ada tes karunianya. Loh, setiap kita lahir kan udah punya karunia. Roma 12 mengajarkan ada karunia motivasi. Setiap orang udah born, lahir dengan itu. Lihat anak kecil, teman-temannya suruh baris. Ayo baris semuanya, mau permen gak? Itu anak kecil, itu udah punya karunia kepemimpinan. Karunia memimpin, mengajar, menasehati, memberi, dan lain-lain. Waktu lahir baru, karunia itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Lalu waktu dia dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dia punya karunia Roh Kudus di dalamnya. Lalu waktu dia pakai itu terus melayani, dia masuk ke karunia jawatan. Efesus 4 ayat 11. Tiba-tiba ada yang jadi pengajar, ada yang jadi gembala, ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi penginjil. Oh ada apa di gereja kita? Ada. Yang bangun gereja kita siapa sih? Yesus. Yesus bilang, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Kita cuma hamba kok. Kalau Yesus bangun, gereja kita bisa ada sekarang. Yesus itu sempurna. Lihat, dia ciptakan kita sempurna. Waktu dia punya mimpi, Bapak Ibu jadi gembala, Bapak Ibu akan mengembalkan gereja. Semua yang kita perlukan ada di gereja tersebut. Masalahnya kita harus temukan. Kamu sukanya apa? Kamu bisanya apa? Itu aja. Dan harus diajarkan secara rutin, bukan hanya di kelas-kelas pengajaran, ditemukan karuninya apa, hari Minggu setahun sekali harus diingatkan. Apa nanti enggak serem Pak? Enggak, ajarkan dengan cara yang menarik. Sampai waktu kita ngajar jemaat begini. Ternyata kita punya karunia. Begitu. Selama ini mereka pikir cuma pendeta yang hebat. Ternyata semuanya hebat karena semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, saya ajarkan ini rutin. Coba lihat bagaimana salah satu contoh saya mengajarkannya. Kita lihat video yang ada di depan ini. Menemukan karunia dan minta mereka untuk memakainya. Skenarionya gini. Ada orang bawa nasi padang, kepleset. Tuh ada kulit pisang. Tuh pastor taruh kulit pisang di situ. Bentar Pak, bentar. Dia lagi jalan tiba-tiba kepleset.
bagaimana 7 karunia itu bekerja terhadap orang yang mengalami kecelakaan ini. Dari tadi belum dia ngangkat piring, gue udah liat mukanya susah. Kayaknya berantem sama istri. Analisa benar dan salah. Kalau karunia melayani dia gak banyak ngomong. Dia ikut duduk sama-sama. Dia bersihin tuh piring pecahannya. Ketemu telur belum 5 menit. Nanti lain kali kalau gak bisa, dua-dua aja, gak usah 4. Itu kan untuk yang senior yang udah 10 tahun. Udah teori-teorinya semua keluar. Bagaimana supaya kedepannya lebih baik. Bro, ini sih gak apa-apa. Gue dulu, lu jatuh kena lantai. Gue di muka orangnya. Terus dia pejabat lagi. Gak apa-apa bro. Bayangin dia bisa kasih penghiburan begitu. Karunia memberi, dia datang. Udah bantu. Pas mau pulang, bayar bus pakai apa nih mas? Bisa KTP nggak? Kamu ambil pel, cepetan sekarang. Sapu cepetan, tuh terkena kaki orang. Kamu tutupin CCTV biar bos nggak lihat. Udah atur semuanya. Pokoknya kalau lu dimarahin, gue di samping lu. Kalau lu sampai dikeluarin, gue ikut keluar. Kalau kita ketemu ini aja satu, kita bisa ngerti nih kira-kira tujuan kedepannya kita jadi apa. Iya, jadi gereja Bapak Ibu luar biasa. Coba bilang sama-sama, gereja yang saya gembalakan luar biasa. Banyak hartanya. Pulang temukan. Sederhana sekali. Bapak sukanya apa? Itu aja. Lanjut. Ketiga, kerohanian yang haus dan penuh antusias. Passionate spirituality. Apakah kehidupan rohani jemaat ditandai oleh doa, antusias, dan ketaatan? Bapak Ibu, untuk bertumbuh kan kita perlu sumber daya. Tapi sumber daya yang antusias. Antusias punya arti Tuhan di dalam kita. Dari kata theos, usia. Tuhan ada di dalam kamu. Ciri seseorang Tuhan ada di dalamnya bukan gelar PDT-nya, bukan berapa lama dia di gereja, bukan kalung salibnya, bukan karena namanya Yohanes, Markus, Matius, Petrus, bukan karena ada tatonya I love Jesus, tapi tanda seseorang ada Yesus di dalamnya kalau dia antusias. Kalau semuanya semangat, walaupun bokeh, nggak ada duit, gereja bisa terbangun. Kalau punya semangat, gunung yang tinggi bisa dilewati. Masalahnya antusias itu ada atau enggak, itu harus dibangun, harus diajarkan. Pendetanya tuh udah sampai frustasi, lu khotbah, ada amin saudara, dum jemaatnya, ada amin saudara, akhirnya ada yang jawab, amin lagi keramas pak, ada akyong. Nah, jadi harus dilatih. Pokoknya pulang dari sini, mulai dari pendetanya harus antusias. Makan antusias. Cium istri antusias. Cium istri udah kayak gak, harus ya gitu. Masa cium istri harus ya. Khotbah antusias. 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, tetap harus antusias. Bayar hutang antusias. Nah, mengembangkan antusias itu pemimpin harus kuat doa. Saya udah gak bahas, Pastor Kevin udah bahas tadi. Bagus sekali saya catat khotbahnya. Lalu ketaatan akan firman membuahkan hasil. Saat kita melihat bahwa firman Tuhan iya dan amin itu membuat kita antusias. Jemaat harus diajarkan. Kan Yesus bilang marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Kenapa kini orang datang ke dia dapat kelegaan? Karena Yesus antusias. Anak-anak aja senang main sama kita. Ayo anak-anak di gereja Bapak Ibu senang gak main sama kita? Pendeta lewat. Harus antusias. Coba bilang sama-sama antusias. Antusias itu semangat, menyala-nyala. Mungkin dari seluruh daerah Indonesia, Medan kayaknya yang paling antusias. Sumatera ini paling antusias. Udah antusias ini? Oh belum, coba antusias gimana? Itu orang sakit datang, belum ditumpangin tangan, udah sembuh.
Semangat udah gak jadi mati, udah pulang lagi dia. Orang belum dapat kerja, aduh yang cari jodoh sekarang susah om tante. Udah sale 30%, diskon 70%, hampir cuci gudang. Tapi begitu ketemu gereja terus dia semangat, oke masih bisa, begitu. Angka bunuh diri akan menurun. Antusias, harus diajarin. Yang tadi kenalin udah seorang hamba Tuhan yang punya hati udah begini, Pak Cawir, semua diem aja. Siapapun yang naik ke sini harus disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kalau perlu berdiri. Bapak Ibu senang disambut atau dicuekin? Disambut, sambutlah orang lain. Bapak Ibu kalau kerja punya karyawan senang yang antusias atau yang lemes? Jadi Bapak Ibu kita nih akan lakukan penginjilan supaya ada 1.000 orang ada di gereja kita. Bapak aja kali. Kan kita kesel. Pak kita akan doa puasa 40 hari. Pak gimana kalau bagi tugas Bapak puasa kita doa. Enggak semangat sekali. Mestinya kan kita doa puasa 40 hari. Usul Pak. Ya bagaimana? Bagaimana kalau 80 hari? Karena kalau kita percaya kita akan melakukan yang lebih besar dari Yesus lakukan. Begitu. Itu gereja tumbuh. Tepuk tangannya aja fales. Gimana mau bertumbuh gereja? Suara fales oke, tapi tepuk tangan jangan. Bapak Ibu tuh tepuk tangan bukan tepuk tanganin cek di depan ini digelodok banyak. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nih, saya ngajarin antusias tiap tahun. Orang tuh kalau beban hidup berat udah lupa dia. Terus gereja lemes-lemes, udah mau mati semua. Terus kita undang orang baru yang susah. Lihat undang gereja, gue kagak jadi deh. Kalau ke gereja hidup gue jadi kayak gini, mending gue gak usah ke gereja. Coba lihat video ini, harus diajarin. Saudara ingat baik-baik, kenapa kita perlu antusias? Antusias artinya Tuhan Yesus ada di dalam kita. Karena kalau kita antusias kita akan terus mengalami Tuhan. Kalau kita antusias orang lihat hidup kita dan bertobat. Kita antusias kesembuhan terjadi. Kita antusias promosi terjadi. Kita antusias punya daya juang yang tinggi. Are you ready church? Come on. Saya latih mereka. Antusias? Ini kan gak perlu modal, gak perlu gelar doktor. Setiap orang bisa antusias. Setiap orang bisa antusias. Kan Bapak Pendeta aja mesti doang ulang, kita perlu antusias. Amin, apalagi jemaatnya. Pengen bangun budaya ini? Jadilah budaya itu dulu. Nomor berapa sekarang? Ya berarti tinggal 63 lagi. Yang keempat adalah struktur yang tepat guna. Atau functional structures. Apakah gereja berkomitmen untuk terus mengadaptasi struktur untuk mendukung pertumbuhan yang sehat? Aduh susah sekali Pak, enggak. Struktur perlu ada. Kunci ya, hidup udah susah, jangan dibikin susah lagi. Buatlah sesederhana mungkin. Makanya struktur itu harus terus dilihat, harus terus berkembang. Waktu gereja kecil strukturnya beda, waktu gereja bertumbuh sedang strukturnya beda, waktu gereja bertumbuh besar strukturnya beda. Kalau gerejanya udah besar tetap pakai struktur yang kecil nggak akan kuat karena struktur seperti tengkorak dalam tubuh kita. Teman saya seorang pendeta, Pastor Gilbert, dia harus dioperasi lututnya. Saya bilang kenapa Pastor Gilbert dioperasi? Karena dia terlalu berat. Lututnya tidak mampu untuk menahannya. Itu kan strukturnya, tulangnya. Makanya aku kemarin gak makan malam. Sedih kan di Medan gak makan malam. Tapi karena aku harus perbaiki strukturku. Aku gak tinggi 169. Berat ideal aku harusnya 69. Maksimum 74. Berat
Aku 1 bulan lalu 90 kilo. Pastor Kevin khotbah saya harus makan apel. Karena per 3 jam makan apel. Udah malam saya udah gak makan. Akhirnya sudah turun 7 kilo. Saya masih perlu berapa kilo lagi. Supaya apa? Tetap bisa sehat. Kenapa gereja gak sehat? Karena strukturnya gak pernah diperhatikan. Sebaliknya ada gereja kecil. Cuma 100-200 orang. Bikin strukturnya kayak jemaatnya udah 20 ribu. Pusing semua pekerjaannya. Duitnya kasih cuma 2 juta. Mau minta 150 ribu dia harus doa Bapak kami 70 kali. Bagaimana? Nangis darah. Terus kita dimarahin. Lu pindah gereja terkutuk ya. Terserah deh gitu. Minta 150 ribu 2 tahun setengah baru keluar. Capek kan? Saya aja yang cerita capek kok. Apalagi yang ngalamin. Saya selalu lihat struktur disederhanakan. Ya, jangan kelihatan keren, tapi susah. Sederhana. Semua orang begitu diajarin, oh coba sama-sama, oh langsung ngerti. Coba lihat nih, ini saya perbaiki lagi struktur belum lama, disimpelin aja. Nah, ada founders, kita sama-sama rintis gereja, ada senior pastor. Ada finance advisor, dia bukan hanya memberi masukan, dia audit keuangan, apostolic team. Setiap kali ada visi dari senior pastor, apostolic ini menjajaki, menguji. Ada bendahara, ada sekretaris. Saya cuma bagi 5 struktur aja. Sesuai 5 jawatan, ada pengembalaan, dari kelahiran sampai kematian. Itulah dia. To care. Kreatif, bukan ke gereja harus kreatif. Bapak-bapak mau dimasakin sama ibu tiap hari telur ceplok? Mau pak? Enggak mau. Boleh telur bu, kan sesuai dengan uang belanja kan. Tapi telurnya dibikin telur semur, dibikin telur cabe, telur bumbu padang, dimasak bumbu saksang. Tapi tetap telur, tapi kreatif. Gereja perlu kreatif. Tiap minggu khotbahnya 2 ikan 5 roti. Enggak apa-apa kalau Tuhan suruh. Bawalah contoh ikan, bawalah contoh roti, supaya jemaat gitu. Next, perlu ada kreatif, itu semuanya praise and worship, production di sana, lalu teaching and cell group. Ini kan bagian pengajar, pemuritan, lalu bagian social and mission, penginjilan, penjangkauan dan misi, menolong gereja-gereja yang memerlukan. Satu lagi apa? Manajemen. Indonesia nggak kekurangan pengkhotbah bagus. Yang Indonesia kurang pemimpin yang bagus, manajemen yang bagus. Manajemen perlu dipikirin, karena setiap perkara kecil Tuhan kasih yang besar. Kenapa belum dikasih yang besar? Karena yang kecil belum bisa di-manage, itu bahasa aslinya. Bapak Ibu belajar sesuatu sampai di sini? Yang kelima, ibadah yang inspiratif, inspiring worship service. Apakah jemaat berjumpa dengan Allah selama ibadah? Sehingga merubah cara hidup